Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada majelis pagi kali ini Ustazah masih akan bercerita mengenai lisan, yaitu tepatnya adab kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Islam adalah agama yang mengajarkan adab kepada sesama. Salah satu adab yang sangat ditekankan oleh agama Islam adalah adab kepada orang yang lebih tua. Ada banyak akhlak Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya dalam beradab kepada orang yang lebih tua. Di antaranya adalah adab lisan kita. Nah, coba anak-anak sebutkan siapa saja kira-kira yang lebih tua dari kita. Coba kita mulai dari rumah kita. Mungkin ada ayah, ada ibu, kemudian ada kakak, dan mungkin ada paman kita, bibi kita. Kalau di luar mungkin ada tetangga kita atau orang lain yang lebih tua. Nah, kalau di sekolah kira-kira siapa ya? Nah, di antaranya adalah ada ustadz dan ustazah ya, ataupun orang-orang yang bekerja di lingkungan sekolah kita yang lebih tua dari kita. Jadi kira-kira bagaimana ya adab kita ketika kita berbicara kepada orang-orang tersebut atau orang yang lebih tua dari kita? Adab yang pertama yaitu menyambut kedatangan orang yang lebih tua dengan ucapan yang baik dan berbicara dengan nada yang lembut. Ketika sedang akan bertemu dengan orang yang lebih tua maupun akan menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat orang tua, hendaknya kita mengawali dengan ungkapan yang baik dan gunakan nada yang halus, rendah, atau bijaksana. Sebagai orang yang lebih muda, hendaknya kita berbicara dengan nada yang lembut dan penuh sopan santun. Jangan pernah berbicara dengan nada yang tinggi, apalagi membentak pada orang tua. Salah satu hadis dari Al-Bukhari dari Al-Musawwir bin Makhramah radhiyallahu an tentang sahabat Rasulullah terhadap Rasul ketika berbicara, jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Yang kedua yaitu tidak mendahului ucapan saat berbicara. Nah, biarkanlah orang yang lebih tua menyatakan apa yang hendak diucapkannya. Jangan sampai sebagai orang yang lebih muda kita menyelorong dengan ucapan sebelum kita ditanya atau diminta berbicara. Biarkan mereka yang lebih tua untuk berbicara terlebih dahulu untuk menyenangkan hati mereka. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, dulu kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didatangkanlah bagian dalam pohon kurma. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pohon adalah pohon yang menjadi permisalan bagi seorang muslim. Aku atau Ibnu Umar sebenarnya ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Namun karena masih kecil, aku lantas diam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah pohon kurma. Adab yang ketiga yaitu tidak memotong ucapan ketika orang yang lebih tua sedang berbicara. Sebagai salah satu adab seorang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, jangan sampai kita memotong pembicaraan orang tua yang sedang berbicara. Biarkan mereka menyelesaikan ucapannya, baru kita bicara kemudian jika memang ada yang hendak disampaikan. Adab yang keempat yaitu selalu berkata baik, meskipun orang tua, terkhususnya orang tua kita, mencela atau berkata buruk pada kita, hendaknya kita selalu membalas dengan perkataan yang baik, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk, bahkan jangan pula mendengarkan kepada mereka kata atau menggerutu, padahal kata tersebut adalah sepaling rendah dari kata-kata yang jelek. Kemudian adab yang kelima, memulai mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah bersabda, yang lebih kecil memberikan salam kepada yang lebih tua, dan orang yang memakai kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan kaki, dari hadis Bukhari. Maka jika kamu bertemu seorang yang lebih tua darimu, maka janganlah menunggu mereka memberi salam kepadamu.
Justru yang lebih muda harus segera memberikan salam kepadanya dengan penuh penghormatan, adab yang baik, serta kelembutan. Juga seorang yang lebih muda harus bisa melihat kondisi seorang yang lebih tua darinya. Jika orang tua ini mempunyai pendengaran yang baik, maka ucapkanlah salam dengan suara yang dapat dia dengar tanpa mengganggunya. Dan jika orang tua tersebut telah lemah pendengarannya, maka seorang yang lebih muda harus memberikan salam sesuai dengan kondisi orang tua tersebut. Adab yang keenam yaitu panggillah orang yang lebih tua dengan panggilan yang sopan. Contohnya kita memanggil dengan sebutan ayah, ibu, kakak, maupun paman dan bibi. Jadi tidak boleh kita manggilnya dengan langsung memanggil namanya. Seperti diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal, dia berkata, kami pernah sholat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz, kemudian kami keluar. Kemudian kami masuk lagi ke dalam masjid, lalu kami melihat Anas bin Malik sedang sholat asar. Maka aku berkata, wahai paman, sholat apa yang kau kerjakan? Dia berkata, sholat asar. Dan ini adalah sholatnya Rasulullah yang dulu kami sholat bersamanya. Nah, dari hadis tersebut bahwa dapat dilihat Abi Umamah memanggil Anas bin Malik yang lebih tua darinya dengan sebutan paman, tidak menggunakan namanya langsung. Nah, anak-anak, demikianlah adab-adab yang harus kita terapkan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.